MG Listener, dunia kini sedang mengalami perlambatan ekonomi. Sebagian negara bahkan sudah mengalami kebangkrutan. Dan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, Amerika berencana untuk menaikkan suku bunga The Fed. Apakah dengan kenaikan nanti dapat merubah perekonomian secara global? Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung dengan ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi Jessica. Pak Joshua, pertama-tama kita sedang wait and see nih sebetulnya posisinya dengan kebijakan The Fed yang akan diumumkan pada pekan ini. Pak, kalau dari prediksi Pak Joshua nih pertama-tama, kira-kira The Fed akan menaikkan berapa basis poin, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya ekspektasi kenaikan di bulan ini kan sudah cukup tinggi ya ekspektasinya itu, ataupun market sudah price in sebenarnya pada saat rilis data inflasi Amerika ya, ini yang tanggal 13 Juli yang lalu ya, di mana inflasi tahunan Amerika kembali meningkat padahal ekspektasinya cenderung lebih rendah ya. Jadi oleh sebab itu memang ada kecenderungan bahwa, dan juga ditambah lagi juga dengan beberapa pejabat The Fed lainnya yang sudah mengatakan bahwa kenaikan 75 basis point itu sebenarnya on the table. Jadi artinya kalau kita lihat perkembangannya dalam beberapa hari terakhir ini, justru yang saya lihat dolarnya cenderung melemah, dan tadi malam sendiri kita lihat di sesi Amerika pasar saham US malah menguat ya. Jadi artinya sebenarnya market sudah highly anticipated bahwa The Fed akan menaikkan 75 basis point di FOMC bulan ini. Oke, market highly anticipated, Pak. Tapi kalau kita melihat apakah ada potensi kalau The Fed akan menaikkan 100 basis point? Ya, jadi meskipun memang mandat yang diberikan kepada The Fed yaitu untuk menjaga stabilitas harga ya, target inflation-nya itu di 2% dan juga tingkat penganggurannya juga relatif rendah, tapi tentu kita melihat bahwa sebenarnya kenaikan lebih dari 75 basis point itu sebenarnya udah unprecedented gitu ya, dan kalau 75 poin dalam 2 bulan berturut-turut aja pun juga sebenarnya udah luar biasa gitu. Artinya ini nggak pernah dilakukan oleh The Fed sebelumnya. Ya, jadi memang tekanan inflasi yang muncul akibat perang Rusia-Ukraina ini akhirnya membuat kebijakan moneternya pun juga normalisasinya unprecedented juga ya. Artinya nggak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa The Fed menaikkan 2 kali berturut-turut 75 poin ya dalam 2 bulan. Jadi artinya saya pikir kalau untuk lebih dari 75 poin relatif kecil, karena kita melihat juga beberapa harga komoditas ya, terutama misalkan harga minyak mentah ini kan sudah mulai mengalami tren penurunan ya. Misalkan WTI sudah di bawah $100 per barrel, dan juga kemarin memang kalau kita lihat secara keseluruhan di bulan Juli ini pun juga harga Brent-nya pun juga relatif lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi artinya apa, ekspektasi inflasi di Juli pun juga tidak akan lebih tinggi dari 3 bulan terakhir ini gitu. Jadi artinya kita melihat bahwa mestinya The Fed pun juga tidak akan menaikkan lebih dari 75 poin di FOMC bulan ini dan sampai dengan akhir tahun ini. Oke, berarti The Fed diperkirakan kemungkinan besarnya tidak menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis point. Pak Joshua, yang kami ingin tahu, sebetulnya apa sih dampak dari kenaikan suku bunga The Fed ini bagi perekonomian, baik di Amerika Serikat dan juga secara global terlebih dahulu deh, Pak? Ya, tentu di satu sisi dengan upaya tadi ya, kenaikan suku bunga ini kan dalam rangka supaya tingkat tekanan inflasi ini tidak terlampau tinggi. Karena kalau inflasi terlampau tinggi, tentu ini akan bisa mempengaruhi juga daya beli masyarakat ya. Karena pada saat inflasi terlalu tinggi, tentu kan pendapatan real masyarakat pun juga turun ya. Jadi tentunya ini bagaimana upaya bank sentral ataupun The Fed untuk menaikkan suku bunga itu di satu sisinya. Tetapi di sisi lainnya tentu kita juga melihat implikasi ataupun dampak yang ditimbulkan, karena kan ini kondisinya berubah ya. Artinya rencana kenaikan suku bunga The Fed ini kan dari waktu ke waktu cukup berubah karena akibat perkembangan dari perang Rusia-Ukraina. Karena kalau kita lihat di FOMC akhir tahun lalu, sebenarnya The Fed itu maunya tahun ini gradual ya, tidak front load. Ya, tapi kalau kita lihat dengan kondisi inflasi Amerika yang tinggi saat ini kecenderungannya memang inflasi ataupun kenaikan suku bunganya akan cukup agresif, dan artinya front loading di tahun ini. Dan apa implikasinya, tentu pada saat kenaikan suku bunganya ini terlalu agresif, tentunya
ini pun juga akan bisa mengurangi minat ya ataupun investasi dan juga konsumsi masyarakat di Amerika Serikat secara umum ya, karena pada saat suku bunga terlalu tinggi tentu cost of borrowing juga akan meningkat. Jadi artinya ini juga berimplikasi kepada investasi di sektor ekonominya, baik dari sisi swasta ataupun publiknya. Tentu ini juga pun akan bisa terpengaruh, dan makanya muncul ekspektasi ataupun kenaikan probabilitas bahwa ekonomi Amerika berpotensi menghadapi resesi. Ini di akhir 2023 ataupun awal 2024, dan probabilitinya saat ini sudah lebih dari 40%. Jadi itu implikasinya. Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi dampaknya kepada ekonomi global termasuk juga Indonesia, pada saat tadi ya agresivitas dari Bank Sentral Amerika Serikat ini terjadi ya akibat dipicu juga oleh perang Rusia Ukraina, tentu ini memberikan risk of sentiment ya di pasar keuangan negara berkembang termasuk juga pasar keuangan domestik. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan di aliran modal asing ya di pasar pasar obligasi memang masih menunjukkan penurunan kepemilikan asingnya sekitar secara tahun kalender saja sudah 7,7 billion US dollar. Meskipun di sisi pasar sahamnya masih mencatatkan inflows ya hampir 4 billion US dollar. Jadi tapi net-netnya masih terjadi outflow ya untuk aliran modal asing di pasar keuangan domestik. Jadi tentu itu yang kita lihat bahwa dampaknya kepada pasar keuangan dan juga nilai tukar rupiah saat ini pun juga masih mendekati level 15.000, sehingga itu mungkin dampak jangka pendeknya, dan mungkin jangka penengahnya nanti adalah respon kebijakan dari Bank Indonesia. Ini juga tentunya akan sangat ditunggu ya, apabila meresponnya dengan melakukan normalisasi juga, tentu nanti akan ada implikasi lanjutan terhadap ekonomi kita, baik dari sisi karena tentu pada saat suku bunga cenderung naik, tentu cost of borrowing naik, sehingga ini pun juga akan berpengaruh juga kepada ekspansi bisnis dan juga minat investasi dari sisi swasta ataupun sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan. Pak, tapi khususnya untuk di dalam negeri sendiri, bagaimana nanti dampaknya ke manufaktur mungkin, Pak? Ya tentu kalau kita lihat dengan kondisi, ya makanya ini agak bagaimana upaya dari Bank Sentral ya, dalam ini Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas harga dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena notabene kita melihat bahwa sektor manufaktur kita ini kan sebagian besar mengandalkan bahan baku impor. Ya, jadi pada saat nilai tukar cenderung melemah, ya belum lagi ditambah lagi dengan tadi masih adanya kenaikan harga bahan baku dan juga kenaikan tarif transportasi, ya container cost-nya naik gitu. Jadi tentunya ini akan memberatkan ya pada sektor-sektor, sebagian besar sektor manufaktur yang juga merupakan yang dia menyuplai untuk domestik ya, artinya untuk konsumsi domestik gitu. Jadi tentunya ini akan dari sisi biaya produksinya akan meningkat, dan marginnya pun juga akan tergerus ya dengan kondisi seperti saat ini. Jadi artinya tentu ini yang kita lihat, apalagi di sisi lainnya kenaikan harga di level produsen ya ini belum semuanya terrefleksi ataupun terpasru ya, tertransmisi ke konsumennya, karena kita lihat di level produsennya tingkat harga itu sudah naik, inflasi di tingkat produsennya sudah lebih dari 8-9%, tapi tingkat inflasi di level konsumennya sendiri baru sekitar 4%. Jadi artinya memang di sini kita melihat bahwa beban dari sisi produsen ataupun sektor usaha khususnya manufaktur ini memang cukup berat ya, khususnya di pasca dampak dari perang Rusia Ukraina, dan juga saat ini kenaikan dari suku bunga The Fed yang mendorong juga pelemahan rupiah gitu. Pak Joshua, tapi dengan adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed, kemudian beberapa suku bunga di Bank Sentral Global juga sudah menaikkan suku bunganya, kemudian di satu sisi dengan tadi adanya potensi pelemahan perekonomian, Indonesia sebetulnya tidak berpotensi mengalami resesi kan Pak? Karena kan kita juga lihat datanya tuh sebelumnya di Bloomberg ya, ini hanya 3% nih kemungkinannya. Tapi kalau menurut Pak Joshua gimana Pak? Iya, sebenarnya ini juga karena kami juga salah satu ekonomi yang juga dimintain surveinya juga ya, probability ekonomi Indonesia mengalami resesi seperti apa gitu. Jadi saya pikir kalau ada sebagian beberapa ekonomi mengatakan bahwa probability-nya kurang dari 5%, itu sebenarnya bukan suatu hal yang sangat perlu kita khawatirkan gitu ya. Dan artinya apa, bahwa probability tetap ada gitu ya, nggak mungkin nol ya. Tapi kita perlu ingat juga ya bahwa dari sisi vulnerabilitas ya, tingkat kerentanan ekonomi Indonesia
dibandingkan dengan beberapa krisis sebelumnya, krisis 98 dan 2008, dan juga dari sisi postur dari ekonomi kita sendiri yang sangat didominasi oleh konsumsi domestik dan juga investasi ataupun ekonomi domestik secara keseluruhan itu kurang lebih 80%. Jadi artinya kita tidak perlu terlalu panik ya seperti yang terjadi misalkan di Sri Lanka ya dan juga beberapa negara lainnya yang memiliki kondisi keuangan negara yang sangat memburuk gitu ya. Jadi karena yang kalau kita list down ya indikator ekonomi makro saat ini Indonesia, saya pikir tidak ada yang lebih buruk ya dari negara-negara berkembang lainnya gitu. Jadi artinya dari sisi fiskal ya arah defisit fiskal kita akan kembali ke 3% di tahun depan, tingkat utang juga relatif terkelola, lalu juga cadangan devisa kita meningkat, neraca transaksi berjalan kita juga surplus ya, ekspektasinya di kuartal kedua yang lalu pun juga masih tercatat surplus gitu. Jadi artinya bukan sesuatu hal yang harus sangat kita khawatirkan gitu ya, karena kita percaya bahwa 2008 pun juga pada saat terjadi krisis keuangan global ya, ini di luar krisis pandemi ya, jadi pengecualian krisis pandemi, jadi pada saat terjadi krisis keuangan global pun juga sebenarnya kita bisa memiliki daya tahan cukup baik ya, artinya tidak terpapar kondisi krisis global. Jadi artinya sekalipun saat ini memang sebagian besar negara sudah ada ekspektasi terjadi resesi, tapi saya tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia sangat resilient ya, artinya kerentanan pun juga sangat tidak rentan dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, mempertimbangkan tadi indikator-indikator makro yang secara keseluruhan saya pikir sangat baik seperti itu. Oke, baik Pak Joshua, berarti kita masih optimis kalau ekonomi kita masih resilient karena ada beberapa faktor mulai dari fiskal, kemudian cadangan devisa. Pak, mungkin terakhir yang bisa disampaikan bagi MG listener, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara kalau kita tidak perlu khawatir, apalagi yang bisa kita lakukan mungkin dengan porsi kita mengkonsumsi, membeli barang buatan dalam negeri atau seperti apa Pak Joshua? Ya, untuk MG listener saya pikir tadi sudah sampaikan juga oleh Jessica ya, sebenarnya bahwa dalam kondisi nilai tukar cenderung melemah saat ini sebenarnya tidak perlu panik ya untuk masyarakat yang memang pendapatan dan pengeluarannya dalam rupiah ya. Buat apa kita psikologis terhadap rupiahnya juga terpengaruh padahal kita nggak ada belanja dan pendapatannya dalam dolar gitu. Jadi saya pikir nggak perlu harus kita terlalu memikirkan hal itu gitu. Dan kedua tentu pada saat kondisi seperti ini memang kita bagaimana tadi menjaga ketahanan eksternal balance kita ya dengan mungkin mengurangi belanja barang-barang impor yang memang konsumsi secara keseluruhan ya, secara umum. Karena tentu dengan kita belanja produk-produk lokal tentunya tadi akan mengurangi beban pemerintah juga ya dalam hal impor dan juga dalam hal tadi karena kan pada saat impor ini pun juga tentunya di saat bersama juga akan mengurus juga devisa kita. Jadi artinya tentu kita lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi khususnya dalam kondisi seperti saat ini dan juga ke depannya dalam hal optimisme juga saya juga perlu mengingatkan bahwa kita mesti harus tetap optimis ya sebagai masyarakat, sebagai pelaku usaha gitu ya, karena tentu kita perlu percaya bahwa pemerintah dan juga Bank Sentral OJK semuanya melakukan hal yang kebijakan ekonomi yang tentunya diharapkan akan bisa mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut dan juga tetap menjaga stabilitas ekonomi gitu. Jadi artinya kita tidak perlu panik berlebihan, artinya mengkonsumsi secara bijak dan juga dan ya tentunya tadi karena kita juga masih menghadapi pandemi, jadi kita harus juga tetap prokesnya juga harus tetap dijaga agar tidak terjadi lagi pembatasan ekonomi ke depannya seperti itu. Baik Pak Joshua, terima kasih atas insight-nya pada pagi hari ini. Jadi MG listener tadi sudah disampaikan tidak perlu panik. Kita bisa membantu menjaga ketahanan perekonomian dengan banyak belanja barang lokal dan juga bagi pelaku usaha ini tetap optimis karena pemerintah, Bank Sentral dan juga sebagai pengawas ini juga masih memberikan kebijakan yang mendukung pemulihan perekonomian. Terima kasih Pak Joshua telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak. Sama-sama.